Nah, kedua soal Pertamina Hulu Energi. Ya. Jadi ketika saya dapatkan surat ini, anak saya bertanya, bilang, "Ayah, why? Mengapa? Mengapa ayah merasa perlu satu jabatan lagi? Mengapa ayah merasa perlu satu pekerjaan lagi? Bukankah ayah udah banyak sekali kerjanya? Ada 22 usaha, mulai dari properti sampai kosan politik, sampai tambang. Ya. Ayah pun juga sibuk dengan komunitas, ada puisi esai, ada penulis, ada dunia spiritualitas, dan lain sebagainya. Dan juga bukankah ayah sudah nikmat sekarang ini? Karena semua sudah selesai, ayah tinggal bikin puisi, tinggal melukis. Kok tiba-tiba mau menyibukkan diri lagi? Mengambil satu jabatan yang resikonya tinggi. Karena dia mendengar itu ya. Pertamina ini memang sumber dana yang besar sekali, tapi umumnya para pimpinannya setelah itu bolak-balik dipanggil Kejaksaan Agung, dipanggil KPK, dan lain sebagainya itu. Ya. Saya bilang ke anak-anak itu bahwa ini filosofi sayang, bilang, ini juga buat dirimu, bahwa dalam setiap momen hidup kita itu bisa kita tulis ulang apa yang mau kita capai, karena di kepala ayah pun nggak pernah terpikir ini pada waktunya juga menjadi bagian dari pemerintahannya. Tapi memang ayah bilang, ketika kita membuat hidup kita terbuka dan aneka tantangan baru, berarti jangan pernah ada satu pintu pun yang ditutup, karena jangan-jangan pintu yang terbuka itu amanah dari alam semesta buat kamu. Sejauh menurutmu kau bisa mengerjakannya, dan juga ada yang bisa dikerjakan di sana, dan juga menurutmu kau bisa baik di sana, tak apa itu diambil, walaupun tak pernah terbayang sebelumnya. Jadi kita tidak pernah mendesain hidup kita ini secara saklek sampai mati seperti itu ya. Saya memilih mendesain hidup yang bisa selalu ditulis ulang, dan kapanpun bisa masuk ke pintu-pintu baru dengan pengalaman-pengalaman baru, karena hidup begitu kayanya. Nah, masuklah saya ke Pertamina, dan ketemulah itu Pertamina Hulu Energi itu, ketemulah itu suasananya di mana satu pencapaian bisa kembali dibuat. Ya. Jadi saya dimanapun saya terlibat ini harus ada legacy, harus ada pencapaian yang memberi warna pada lingkungan. Jadi ketika saya pulang dari Amerika, saya masuk ke dunia penelitian, dunia politik. Yang saya sumbangkan adalah saya membangun konsultan politik yang membuat politik berbeda. Kalau dulu orang berpolitik praktis itu bertarung di pemilu dalam kampanye hanya dengan insting politik, hanya dengan ideologinya, dengan filosofinya. Tapi sejak kita menjadi perusahaan konsultan politik pertama, LSI itu, kita mengawinkan politik praktis dengan ilmu pengetahuan. Jadi berpolitik dengan data, berpolitik dengan riset, karena itulah LSI bisa mencapai prestasi yang tak pernah terjadi di seluruh dunia, memenangkan Pilpres 5 kali berturut-turut. Itu sejarah ya. Dan saya senang bersama teman-teman LSI, ada juga Pak Toto, Pak Ari di sini. Betapa kita mengawal satu lembaga yang waktu itu orang nggak terpikir itu ya, bahwa ada satu lembaga survei yang akhirnya bisa mengubah cara orang bertarung dalam politik, yang awalnya itu tidak dikenal, tapi sekarang ini hampir semua pilkada besar semua menggunakan lembaga survei itu. Ya. Nah itu bentuk bagaimana kita ikut memberi warna ya, dalam dunia kita tekuni. Lalu kedua, tiba-tiba dalam hidup saya pun, saya sejak awal concern kepada isu-isu hak asasi manusia, isu-isu keadilan, cuma jika ia dituliskan dalam makalah, dalam paper, terbatas emosinya itu. Atau pikirlah saya menuliskannya dalam puisi. Namun kalau saya menjadi Rendra yang lain, menjadi Sutarji yang lain, udah terlambat usia saya itu ya.
Maka saya harus menciptakan satu jenis puisi yang baru, yang saya sebut puisi esai. Ini puisi yang menggabungkan fiksi sebagaimana puisi lazimnya dengan catatan kaki sebagaimana makalah itu. Ya. Karena waktu itu saya di kepala saya baru pulang dari Amerika, seorang dokter ini, banyak sekali riset data-data yang saya perlukan dan saya gabungkan dengan puisi. Yang waktu itu orang ketawa, orang mengejek, orang menghina. Ini apa ini ya? Kok tiba-tiba ada seorang ketua politik masuk menjadi seorang penyair, dia menyampaikan sesuatu yang mustahil. Tapi sekarang itu sudah terjadi festival puisi esai tingkat ASEAN yang keempat yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia sendiri. Jadi orang-orang melihat bahwa ternyata ini sebuah genre baru ini menjadi penting karena membuat orang bersaksi tentang true story. Jadi semua puisi esai itu semuanya soal true story, soal ketidakadilan, soal kemanusiaan, soal seorang tua yang mati sendirian karena dia tinggal sendirian. Apapun yang kita anggap isu kemanusiaan yang sebenarnya ada di footnote-nya, tapi dia dipuisikan supaya lebih menyentuh hati itu. Jadi puisi esai pun adalah bentuk warna baru itu yang saya bawa itu ya. Lalu kemudian kita pun terus bergerak bersama Elza sejak awal juga. Dunia spiritual, dunia keagamaan menjadi kepedulian. Ya. Menjadi concern kita sejak mahasiswa itu. Bersama Elza kita buat studi-studi mengenai agama. Cuma sekali lagi, beda lagi yang saya bawa itu. Ya. Karena tadi saya ingin ada sesuatu yang berbeda. Karena dalam bayangan saya, agama-agama ini ada harta karun yang luar biasa. Maka akan bagus sekali jika harta karun di satu agama itu juga bisa dinikmati oleh siapapun yang bukan penganut agama itu. Ya. Jadi harta karun di agama Islam juga bisa dinikmati oleh mereka, walaupun mereka tidak beragama Islam. Harta karun di agama Kristen dinikmati juga oleh mereka, walaupun mereka tidak percaya pada Yesus. Ya. Juga harta karun dalam Buddha dinikmati juga oleh mereka yang tidak percaya pada Buddha. Dan itu sudah terjadi. Misalnya meditasi sekarang ini, yoga ya, itu tradisi dalam agama Buddha, tapi bisa dipraktekkan oleh siapapun, walaupun dia nggak percaya pada agama Buddha karena sisi ritus Buddhanya sudah hilang, tapi diambil esensi universal itu ya. Nah karena itu menjadi pandangannya dan jadilah itu kemudian satu semboyan baru yang disebut menganggap agama ini adalah warisan kultural milik kita bersama. Jadi tak ada lagi kita kemungkinan untuk konflik, untuk apa segala, karena semua itu milik kita bersama dan tinggal kita ambil saja semua harta karunnya yang menurut kita sesuai dengan kita itu. Ya. Ini kontroversial, tapi ini dianggap satu hal yang segar di era sekarang. Ya. Dan ternyata sekarang ini, pikiran ini jadi buku dan sekarang ini dipelajari di 9 kampus. Jadi teman-teman di sini yang mengolahnya ya, dan jadilah dia itu satu legacy baru. Ya. Nah, termasuk ketika saya datang ke Pertamina, ini legacy apa lagi nih yang ingin saya ikut memberi warna? Karena jika tidak, nggak terlalu penting saya di sana itu. Ya. Nah, saya jumpalah itu dengan teman-teman di sana. Ini saya baru diangkat kira-kira 1 minggu, tiba-tiba langsung diminta memberi pengarahan. Wah, saya kaget nih. Ini anak bawang di dunia minyak ini, tiba-tiba diminta memberi pengarahan orang-orang yang sudah minta ampun gelotoknya itu. Ya. Nah untungnya ini era di zaman artificial intelligence. Ya. Jadi mudah sekali saya mengeksplor isu-isu yang akhirnya membuat teman-teman pun tercengang di sana itu. Ya. Dan saya lihat data, bahwa data sekarang di minyak Pertamina itu kita hanya bisa memproduksi 600.000 barel per hari. Itu angkanya. Tapi kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari. Jadi kita ini harus mengimpor paling sedikit 40% dari kebutuhan BBM kita. Jadi itu kondisinya. Padahal dulu itu 50 tahun yang lalu kita memproduksi 1,2 juta barel per hari.
Berarti kita sudah merosot selama 50 tahun ini hanya 50% saja. Nah, saya katakan ke semua itu bahwa kita harus mulai dengan satu pandangan, suasana energi kita tidak baik-baik saja. Karena merosotnya banyak sekali dan impornya banyak sekali. Kalau kita impor BBM, berapapun harga BBM di luar negeri harus kita beli. Karena kita butuh itu. Ya. Nah, karena itu saya bilang, coba dibuat prediksi apa yang bisa kita capai di tahun 2029. Dibuat prediksi itu, dan dicapainya pun masih terlalu kecil, 650.000 barel per hari pada tahun 2029. Lalu saya canangkan satu semboyan. Dan itulah yang kemudian menjadi suasana baru, bahwa target kita adalah 1 juta barel per hari di tahun 2029. Dan itu tak bisa dicapai hanya dengan kerja yang biasa saja. Karena itu pencapaian luar biasa juga membutuhkan kerja-kerja yang tidak biasa. Yang pertama saya kerjakan di sana, saya mengubah semboyannya itu. Dulu itu kalau orang membuat semboyan di sana teriak Pertamina, yang lain jawabnya Jaya, Jaya. Saya bilang itu udah kuno ya. Kita masuk ke era baru, saya teriak Pertamina, jawabnya Great Again. Karena Pertamina pernah hebat dulu itu ya. Jadi saya teriak tuh, Pertamina, mereka jawab Great Again. Jadilah itu judul buku yang akan saya terbitkan, Make Pertamina Great Again. Ya. Jadi teman-teman bilang, Pak Denny hatu-hatu komut ini yang mulai kerjanya dengan merumuskannya dalam satu buku. Ya. Ada satu vision di sana. Karena saya bilang saya datang ke sini, jika hanya technicalities, teman-teman di sini jauh lebih hebat ya. Tapi saya wakil dari sebuah vision, wakil dari sebuah imajinasi, dan imajinasi itulah yang menjadi komando dari masalah-masalah teknis. Ya.